Tak ada Pak. bilang. Kan Lah record di. Nggak ada dekat dah. Awas lah. Aku masuk ke suara. Lah share lah dulu. Share. Husen Nuna. Zan. Oke. Ini kadang Sarawak. Lai. Itu Serius hostnya lah ubah ke Sen mah. Maka hilang kepala dulu. Share lah lesson. Nah, Baca terus share-nya Goyan. Ada yang tulisan share screen dia punya mah yang di bawah warna hijau. Atau Oh, nak iya. share. Nak saya mas share ah. Apa sih yang share screenshot meh si Rian? Host disabel kecil. Adi di. Awak sudah. Cepet bro, sampai 45 menit tinggal maksimalnya habis ya kok. Susen na bisa dah. Beko pindah saya hostnya Beko. lah kalau mulai lah. Nah mulai. Buka lah kaji lah kok. Ya, betul salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serusen. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester Matematika Diskrit algoritma graf. Yang saya cari adalah tentang algoritma prime. Algoritma prime adalah suatu algoritma yang termasuk dalam suatu teori graf, dapat digunakan untuk menekan hasil minimum spanning tree dari graf berbobot kemudian menghubungkannya. Dengan orientasi titik graf secara sederhananya algoritma prime terlebih dahulu akan memilih satu sisi pada sebuah graf berbobot dengan bobot yang paling kecil atau minimum. Kemudian sisi pertama tersebut akan dimasukkan ke dalam timbunan tree dalam kurung T besar. Nantinya akan dilihat sisi lainnya yang bertetanggaan dengan sisi awal tersebut dan memilih lagi sisi dengan bobot yang paling minimum. Kemudian sisi pertama tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah himpunan tree. Selanjutnya akan dilihat sisi lainnya yang bertentangan dengan sisi awal tersebut dan memilih lagi sisi dengan bobot yang paling minimum tetapi tidak membuat sirkuit dalam T. Lalu mengulangi langkah yang sama sampai semua sisi pada graf tidak ada lagi yang dapat dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan di atas. Ini merupakan contoh realisasi dari algoritma prime. Teman-teman dapat melihatnya. Description dari gambar di atas adalah ada 3 tahapan cara kerja untuk mendapatkan minimum spanning tree dari sebuah graf berbobot dengan menggunakan algoritma prime, yaitu 1. Menentukan atau memilih sisi H pada graf G dengan bobot yang paling minimum, kemudian masukkan ke dalam himpunan T atau set of tree. Yang kedua, kemudian pilih sisi H dalam kurung U yang mempunyai bobot paling minimum lagi tetapi bersisian dengan simpul di T. Tetapi UV tidak membentuk sirkuit atau cycle di T. Tambahkan sisi UV ke dalam T. Ulangi langkah kedua sebanyak N2 kali atau sampai tidak ada lagi sisi UV yang dapat dimasukkan lagi ke T dengan memperhatikan ketentuan pada langkah 2. Ini merupakan contoh pseudocode dari algoritma prime.
Teman-teman dapat melihatnya dengan teks sama. Terus yang selanjutnya itu coding Python. Dapat dilihat juga dengan teks sama. Contoh dari algoritma prime. Algoritma prime digunakan dalam desain jaringan. Yang kedua, ini digunakan dalam siklus jaringan dan dalam menghubungkan semua kota. Yang ketiga, algoritma prime digunakan dalam meletakkan kabel-kabel listrik. Yang keempat, algoritma prime digunakan saluran irigasi dan menempatkan menara gelombang mikro. Yang kelima, algoritma prime ini digunakan dalam analisis cluster. Yang ketujuh, algoritma prime digunakan dalam pengembangan game dan ilmu kognitif. Yang kedelapan, algoritma prime menggunakan dalam pencarian jalan dalam kecerdasan buatan dan masalah salesman keliling menggunakan algoritma prime. Sekian yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan. Baik, tidak ada pertanyaan. Untuk selanjutnya, Jika tidak ada, silakan untuk yang selanjutnya mempresentasikan. Sen, untuk host dipindahkan ke Adit ya, Sen. Bisa pindahan host kawa Sen. Diko. Host Kemarin disable. Host disable versi fun. Tidak bisa share screen. Tekan pin yang jatuh itu, Sen. Ada titik 3 mah di tempat Adit mah. Jadinya host. yang kok Ada tulisannya jadian host mah. macOS. Nah, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma graf yang saya cari untuk presentasi hari ini, yaitu dengan judul algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal digunakan untuk menentukan pohon perentang berbobot minimum. Untuk grafnya terlihat seperti gambar berikut. Pilih busur E1 sehingga bobot WE1 yang paling kecil. 2 jika busur E1, E2 sampai EK telah terpilih, pilih busur E1, EK plus 1 dari busur yang belum dipilih sedemikian hingga EK plus 1 tidak menjadi siklus 3 dengan busur E1, E2 sampai EK. WEK plus 1 sekecil mungkin berhubungan dengan I. 3 berhenti ketika langkah 2 tidak dapat dilanjutkan lagi. Untuk pseudocode-nya
seperti berikut. Dapat dilihat algoritmanya dari asumsinya sisi graf sudah diurut ascending berdasarkan bobotnya. Dan di sini ada pengulangan. Berikutnya contoh di Python-nya bisa dilihat seperti berikut. Untuk penggunaan graf ini, pada contoh penggunaan graf ini adalah pada pengoptimalan panjang pipa, perencanaan rute wisata, jaringan komputer, dan jaringan kabel. Baiklah, sekian presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Baik, tidak ada, Dit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya Kak Rizky sana nak. Semangat Ki. Bentar, bro. Baik. Perkenalkan, saya Rizky Wanda. Saya akan menjelaskan tentang algoritma graf, yaitu berjenis algoritma breadth first search atau disingkat dengan BFS. Algoritma BFS sendiri adalah salah satu algoritma pencarian simpul solusi dalam sebuah graf atau pohon. Ciri khas dari algoritma ini adalah pencarian dimulai dari akar, lalu dilanjutkan dengan pencarian bertahap ke level demi level. Memeriksa seluruh node pada kedalaman tertentu sebelum masuk ke level yang lebih dalam lagi. Realisasi algoritma berikut ini adalah gambaran cara kerja algoritma BFS dalam pencarian simpul solusi pada sebuah pohon. Simpul berwarna kuning adalah simpul solusi, simpul berwarna hitam adalah simpul yang sudah dikunjungi, dan simpul berwarna merah adalah simpul yang sedang dikunjungi. Seperti gambar berikut, ada warna kuning, hitam, dan merah ini ada di bawah sini. Lanjut, yaitu cara kerja dari algoritma BFS. Struktur data matriks yang menyatakan ketetanggaan, misalkan matriks A sama dengan AIJ berukuran NXN, maka AIJ sama dengan 1. Jika simpul I dan J bertetangga, AIJ sama dengan 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Kedua adalah struktur data QQ, antrian sebagai tempat menyimpan simpul-simpul yang telah dikunjungi. 3 yaitu sebuah array of boolean bernama visit yang menyatakan apakah sebuah simpul sudah dikunjungi atau belum. Berikut di bawah ini adalah pseudocode dari BFS. Mulai dari fungsi BFS yaitu inputnya fp z integer. Lalu kamus, ada kamusnya. Baik, lalu kemudian algoritma dari BFS seperti di bawah sini. Ini adalah algoritmanya. Analisis algoritma sendiri dibagi ke dalam bagian-bagian sebagai berikut, yaitu kompleksitas waktu. Yang artinya yaitu kasus terburuk adalah ketika solusi berada di level maksimum jika diukur dari jumlah simpul yang dikunjungi per level. Lalu ada pemakaian memori. Karena algoritma BFS menggunakan QQ untuk menyimpan simpul,
simpul-simpulnya. Maka pemakaian memori dapat dilihat dari jumlah simpul yang disimpan di QQ pada setiap level. Lalu ada juga jenis bagiannya yaitu completeness, optimalitas, dan yang lain. Dan di bawah ini adalah Python, contoh Pythonnya dari BFS. Lihat di sini kita menggunakan QQ yang disebutkan dari tadi. Dan ini adalah hasil dari Python tersebut. Following is breadth first traversal 0, 1, 2, 3. Contoh dari BFS sendiri yaitu biasa digunakan untuk navigasi GPS, untuk pencarian jalur, dalam algoritma Fulkerson untuk menemukan aliran maksimum dalam jaringan. Kesimpulannya, pada dasar algoritma berbasis vertex. Struktur data untuk menyimpan node yaitu antre. Dan konsumsi memori tidak efisien dalam BFS. Lalu melintasi mode BFS, vertex yang belum dikunjungi tertua dieksplorasi pada awalnya. Optimalitas BFS menemukan jarak terdekat bukan biaya. Baik, itulah presentasi saya. Sekarang dilanjutkan kepada Ardiansyah. Baik. Silakan hostnya. Sebentar. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah. Saya akan menjelaskan tentang algoritma graf. Algoritma graf Dijkstra. Algoritma ini digunakan untuk menentukan lintasan terpendek pada graf berbobot. Tujuan dari algoritma graf ini adalah untuk menentukan mana lintasan terpendek pada setiap graf yang berbobot. Lintasan terpendek dapat diartikan sebagai bobot minimal dari suatu lintasan, yaitu jumlah bobot dari seluruh busur yang membentuk lintasan. Hanya terdapat satu bobot lintasan yang memenuhi, sedangkan lintasannya sendiri dapat lebih dari satu dengan bobot yang sama. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan lintasan terpendek, yaitu Dijkstra, Moore, Bellman, Matrix, dan Ford. Deskripsi. Tentukan U paling kiri, biasanya U diberitahu. Lintasan berakhir paling ujung. Lintasan atau busur yang dilalui tidak boleh membentuk cycle. Harus berurutan pemberian labelnya pada tiap simpul. Carilah busur dengan bobot yang paling minimum. Untuk bahasa logisnya adalah inisialisasi. Ambil L A untuk semua vertex. Buat LX, ambil T sebagai himpunan vertex. Bila Z, T stop, L dan Z adalah panjang dari path terpendek dari A ke Z. Pseudo-code-nya adalah ini. Contoh penggunaan graf Dijkstra adalah untuk menentukan lintasan terpendek pada graf berbobot. Baik, untuk Ardi, saya ada pertanyaan. Pertanyaannya tentang metode tadi. Karena ada metode di atas, bagian atas tadi. Baik. Bawah lagi. Nah, nih ada kan metode Jirkastra, bukan yang di atas sebelum graf, di atas graf. Nah, ya ini. Ya. Karena ada Dijkstra, terus
Moore, Bellman. Coba jelaskan gitu, salah satu atau dua ya tentang metode-metode ini. Tolong dicarikan gitu penjelasannya. Tentang metode yang ada ya? Ya, dua lah minimalnya kan. 2 minimal, baik. Ya, minimal 2. Bentar ya. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang metode Bellman-Ford adalah untuk menghitung semua jalur dari tempat asal ke tempat tujuan yang terbentuk dalam suatu graf agar ditemukan jalur terpendek berdasarkan data yang didapat dari peta ataupun GPS. Tentang itu Moore. Ya, Moore. Ya. Biar lebih jelas gitu kan metode-metodenya. Baca dong. Aman Kak itu kan. Editor kita ada ya. Oh, benar. Kalian tuh disuruh buat waktu lah. Presentasi video itu minimal 10 menit, maksimal 20 menit. Formal kan Yan. Yan. Oke. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode Moore adalah salah satu jenis matrik inverse yang dinotasikan dengan inverse Moore. Merupakan perluasan dari konsep inverse matrix. Bagaimana dengan jawabannya, Saudara Rizky? Siap bos. Ya. Baik, untuk selanjutnya ke Lita ya. Amel aja. Soalnya Pak Amel itu kan banyak pertanyaan gitu. Mel, udah kelihatan nggak? Yan. Nggak bisa saya screen doang. Ian lah yang share screen. Muncul nggak? Yang algoritma Mbak bacanya? Yang algoritma greedy. Yang itu kan algoritma Dijkstra. Muncul. Betul ya? Oke, Pak. Lanjut. Belum. Bisa di cut deko mana ya? Terlalu panjang mana aku mah itu Kayaknya Beko dikatan Beko. Oke. Lanjut bacanya Mel. Alah. Algoritma Dijkstra.
Algoritma ini digunakan untuk menentukan lintasan terpendek pada graf berbobot. Tujuan dari algoritma graf ini adalah menentukan nama lintasan terpendek pada setiap graf yang berbobot. Lintasan terpendek dapat diartikan sebagai bobot minimal dari suatu lintasan, yaitu jumlah. Tunggu Mel. Yang Santai. Jangan tegang sih. yang ikut. Muncul Mel yang algoritma Grady ya? Grady ya? Yang Grady. Iko baca. Algoritma Grady. Algoritma Grady merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Pada kebanyakan kasus algoritma Grady tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Begitupun algoritma Grady hanya biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup hebat. Sebagai contoh dari penyelesaian masalah dengan algoritma Grady, mari kita lihat sebuah masalah klasik yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mencari jarak terpendek dari peta. Misalkan kita ingin bergerak dari titik A ke titik B, dan kita telah menemukan beberapa jalur dari peta. Nah, dari peta yang ditampilkan di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa jalur dari titik A ke titik B. Sistem peta pada gambar secara otomatis telah memilih jalur terpendek berwarna biru. Kita akan mencoba mencari jalur terpendek juga dengan menggunakan algoritma Grady. Langkah pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah memilih struktur data yang tepat untuk digunakan dalam mempresentasikan peta. Jika dilihat kembali, sebuah peta seperti pada gambar di atas pada dasarnya hanya menunjukkan titik-titik yang saling berhubungan dengan jarak tertentu pada masing-masing titik tersebut. Misalnya, peta di atas dapat dipresentasikan dengan titik-titik penghubung seperti berikut. Dari gambar di atas, kita dapat melihat bagaimana sebuah peta jalur perjalanan dapat dipresentasikan dengan menggunakan graf. Spesifiknya directed graph berarah, maka dari itu, untuk menyelesaikan permasalahan jarak terpendek ini, kita akan menggunakan struktur data graph untuk mempresentasikan peta. Berikut adalah graph yang akan digunakan. Untuk mencari jarak terpendek dari A ke B, sebuah algoritma Grady akan menjalankan langkah-langkah seperti berikut. 1. Konjungsi untuk titik pada graf dan ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi dan dari titik sekarang. 2. Cari lokal maksimum ke titik selanjutnya. 3. Tandai graf sekarang sebagai graf yang telah dikunjungi dan pindah ke lokal maksimum yang telah ditentukan. 4. Kembali ke langkah 1 sampai titik tujuan didapatkan. Jika mengaplikasikan langkah-langkah di atas pada graf A ke B sebelumnya, maka kita akan mendapatkan pergerakan seperti berikut. 1. Mulai dari titik awal A, ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi. Langkah pertama Grady. 2. Lokal maksimum adalah ke C karena jarak ke C adalah yang paling dekat. 3. Tandai A sebagai titik yang telah dikunjungi dan pindah ke C. 4. Ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi dari C. Langkah kedua Grady. 5. Lokal maksimum adalah ke D dengan jarak 6. 6. Tandai C sebagai titik yang telah dikunjungi dan pindah ke D. Langkah ketiga Grady. 7. Langkah selanjutnya diserahkan kepada pembaca sebagai latihan. Dengan menggunakan algoritma Grady pada graf di atas, hasil akhir yang akan didapatkan sebagai jarak terpendek adalah ACDE FB hasil jarak terpendek yang didapatkan ini tidak
tepat dengan jarak terpendek yang sebenarnya AGEFB. Algoritma greedy memang tidak selamanya memberikan solusi yang optimal, dikarenakan pencarian lokal maksimum pada setiap langkahnya dapat tanpa memperhatikan solusi secara keseluruhan. Gambar berikut memperlihatkan bagaimana algoritma greedy dapat memberikan solusi yang kurang optimal. Contoh, fungsi untuk melakukan penelusuran masalah. Fungsi untuk memilih lokal maksimum dari pilihan-pilihan yang ada tiap langkahnya. Fungsi untuk mengisikan nilai lokal maksimum ke solusi keseluruhan. Fungsi yang menentukan apakah solusi yang telah didapatkan. Baik, saya ada pertanyaan. Mungkin bisa anggota lain jawab. Mungkin dari algoritma greedy ini sendiri, apa intinya gitu? Baik, saya akan bantu menjawab untuk pertanyaan yang diberi oleh saudara Rizky tadi. Jadi intinya algoritma greedy ini adalah algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Iya. Baik, bagaimana tanggapannya saudara Rizky? Dalam bahasa manusiawi gitu, bukan bahasa logisnya, dalam bahasa manusiawinya. Dalam bahasa manusiawinya. Ya, tadi kan bahasa logis, jadi ini bahasa manusiawi gitu. Kalau bahasa manusiawinya mencari titik jalur terdekat dari titik A ke titik B. Seperti contoh yang pertama tadi ya, kayak mencari jalur terdekat gitu kan dari beberapa jalur yang ada gitu. Iya. Baik, terima kasih Ardiansyah sang penyelamat. Tutup.
Silakan Ardi sebagai moderator. Baik, maka telah sudahnya semua presentasi, maka akan diakhiri juga Zoom-nya. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.